berita terkini, kasus pembunuhan yang mengerikan menimpa seorang dokter muda bernama Monita Depnat menggemparkan dunia medis dan masyarakat pada tanggal 19 Agustus 2024. Dokter Monita yang baru berusia 31 tahun ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan di tempat bekerja, Rumah Sakit RCGR Medical Council di Kolkata, India. Dugaan kuat menunjukkan bahwa ia menjadi korban kekerasan seksual yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kejahatan mengerikan ini. Pembunuhan dan pemerkosaan seorang dokter magang di rumah sakit pemerintah Kolkata, India memicu aksi protes besar-besaran. Insiden itu membuat ribuan tenaga kesehatan di India menggelar pemogokan nasional yang turut melibatkan dokter, tenaga medis, dan warga lainnya. Mereka menuntut perlindungan baik bagi tenaga kesehatan dan perempuan di India. Lantas, bagaimana kronologi pembunuhan dan pemerkosaan dokter magang di India? 9 Agustus 2024, mayat seorang dokter berusia 31 tahun ditemukan di RGK Medical Collagen and Hospital. Dokter ini ditemukan di ruang seminar setelah bekerja selama 36 jam. Hasil autopsi menunjukkan adanya kekerasan seksual yang terjadi pada dokter tersebut. Penemuan ini pun memicu protes amarah di beberapa kota di seluruh India. Para dokter di sana menuntut pembenerapan Undang-Undang Perlindungan Santral untuk melindungi tenaga kesehatan dan dari kekerasan. Mereka juga menyuruh undang-undang yang lebih ketat. Hal ini itu termasuk menjadi setiap serangan terhadap medis yang sedang bertugas sebagai pelanggaran tanpa kemungkinan jaminan. Asosiasi Media India sampai mengancam kesehatan brutal dan kurangnya ruang aman bagi perempuan di New Delhi. Asosiasi tersebut mengatakan baik kalangan medis maupun negara merupakan korban. Dari itu, kejahatan brutal yang terjadi harus ditumpas dan menuntut keadilan untuk korban. Seorang pria telah ditahan menindaklanjuti insiden pembunuhan dan pemerkosaan terhadap dokter di India tersebut. Proses penyelidikan kasus ini pun diambil alih oleh penyidik federal usai penggemar negara dituduh mengabaikan penyelidikan. Rupanya bukan hanya sekali, banyak kasus kejahatan terhadap perempuan di India tidak dilaporkan karena stigma dan kurangnya kepercayaan pada polisi. Selamat pagi pemirsa, saya Yuliana dan rekan saya Fadila akan memandu Anda dalam diskusi pagi ini mengenai salah satu kasus yang menggempar di India, yaitu kasus pembunuhan terhadap Dr. Monita Depnat. Benar sekali Yuli, kasus ini telah diguncang dunia, terutama karena detail mengerikan yang terungkap dalam proses penyelidikannya. Untuk membahas lebih lanjut, kami sudah menghadirkan 3 narasumber ahli malam ini. Pertama, kita sambut Afifah, seorang pakar hukum yang akan memberikan pandangannya terkait aspek hukum dari kasus ini. Terima kasih Yuli dan Dila. Kasus ini sangat kompleks, tidak hanya dari segi fakta kriminal, tetapi juga karena melibatkan dugaan konspirasi yang sangat serius yang mungkin melibatkan banyak pihak. Afifah, sejauh ini yang Anda lihat sebagai hal paling mencolok dalam penanganan kasus ini oleh pihak berwenang di India? Colok adalah lambatnya respon dari pihak kepolisian dan indikasi bahwa mungkin ada upaya menutup-tutupi fakta sebenarnya. Keterlambatan dalam memberikan akses kepada keluarga korban untuk melihat jenazah dan dugaan adanya tekanan kepada tersangka yang sudah ditangkap sangat mencurigakan. Dan sekarang kita sambut Kesha, seorang aktivisi hak asasi manusia yang akan memberikan perspektif tentang dampak kasus ini terhadap masyarakat, terutama kaum perempuan. Selamat malam, kasus ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah besar yang harus segera ditangani. Tidak hanya di India, tetapi juga di banyak negara lainnya. Itu menunjukkan adanya kegagalan besar dalam melindungi hak asasi manusia. Bagaimana menurut Kesha, apa langkah yang harus diambil untuk memastikan keadilan bagi Dr. Monita dan keluarganya? Pertama-tama, penyelidikan harus dilakukan secara transparan dan independen. Pemerintah juga harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk jika ada konspirasi di balik kasus ini, diadili sesuai hukum yang berlaku. Ini penting agar ada efek jera dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum bisa dipulihkan. Terima kasih Kesha, dan terakhir kita sambut Amanda, seorang kriminolog yang akan memberikan analisis mengenai modus operandi di dalam kasus ini. Selamat malam semuanya, dari apa yang kita
bahwa ini adalah serangan yang terencana dengan baik, mungkin terkait dengan aktivitas kriminal lainnya di rumah sakit tersebut, seperti dugaan perdagangan organ. Amanda, apa yang membuat Anda terpikir bahwa kasus ini bisa terkait dengan pedagang organ? Dari laporan yang ada, kita tahu bahwa CBI atau Biro Investigasi Pusat India telah lama mencurigai adanya jaringan perdagangan ilegal di rumah sakit ini. Fakta bahwa Dr. Momita mungkin mengetahui informasi yang bisa mengungkap jaringan tersebut bisa menjadi motif yang kuat untuk menghilangkan nyawanya. Ini menjelaskan kenapa mungkin ada lebih dari satu pelaku yang terlibat. Ini benar-benar kasus yang kompleks dan sangat mengerikan. Terima kasih kepada para narasumber kita malam ini atas wawasan yang sangat berharga. Kita semua berharap bahwa keadilan bagi Dr. Momita segera terwujud. Benar sekali Fadila, semoga kasus ini menjadi peringatan kejahatan seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi lagi. Permisa informasi tadi mengakhiri kasus terkini. Saya Juliana dan saya Fadila. Pamit undur diri, selamat pagi, sampai jumpa.